Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrain dan Matt. Beberapa minggu yang lalu saya sudah membuat video tentang catatan harian pasien virus corona Connor Reed. Dari situ banyak komen yang teman-teman sudah kirimkan dan saya bisa baca ternyata ada berbagai macam mitos tentang virus corona ini yang tentunya membingungkan untuk kita sebagai orang awam. Jadi di video kali ini saya akan membacakan petunjuk dari WHO, Organisasi Kesehatan Internasional, tentang beberapa mitos seputar virus corona. Untuk artikel aslinya teman-teman bisa mengakses di sini. Dan juga akan saya cantumkan di deskripsi video ini di bawah, silahkan dilihat. Jadi, uraian saya berikut ini bukan saya yang mengarang, tapi saya menerjemahkan dari website WHO. Yang pertama akan saya terjemahkan satu demi satu uraian dari WHO, kemudian akan saya jelaskan sedikit untuk memperjelas. Jaringan 5G tidak menyebarkan COVID-19. Virus tidak menyebar melalui jaringan radio maupun jaringan telepon genggam. Virus corona juga menyebar di berbagai daerah yang belum mempunyai jaringan 5G. COVID-19 menyebar melalui jaringan saluran pernapasan ketika orang yang sudah terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga bisa tertular dengan cara memegang benda yang sudah terinfeksi, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar bahwa teknologi 5G merupakan penyebab dari virus ini, itu salah ya. Berada di bawah matahari atau suhu udara di atas 25 derajat Celcius tidak mencegah kita dari terjangkit virus corona. Anda bisa terkena virus corona meskipun cuaca sedang panas-panasnya. Negara-negara beriklim panas juga melaporkan adanya kasus virus corona di negara mereka. Untuk melindungi diri, sering-seringlah mencuci tangan dan hindari menyentuh mata, hidung, maupun mulut. Jadi teman-teman jangan kehilangan kewaspadaan hanya karena cuaca di Indonesia yang luar biasa panas. Buktinya negara-negara seperti Iran yang cuacanya jauh lebih panas dari Indonesia, mereka banyak mendapatkan kasus ini. Jadi, tetap waspada meskipun jangan panik. Fakta berikutnya, Anda bisa sembuh dari virus corona. Jika Anda terkena virus corona, bukan berarti Anda akan sakit seumur hidup. Kebanyakan orang yang terkena virus ini akan sembuh dan membasmi virus itu dari tubuh mereka. Kalau Anda terkena penyakit ini, obati sesuai dengan gejala yang ada. Kalau Anda batuk, demam, atau sesak napas, hubungi rumah sakit atau dokter umum melalui telepon. Sebagian besar pasien sembuh karena adanya perawatan yang mendukung. Kalau di negara tempat tinggal saya, prosedurnya jelas. Kalau kita sudah curiga kita terkena penyakit ini, jangan langsung datang ke rumah sakit atau ke dokter kita. Takutnya kita malah akan menulari mereka. Karena katanya masih ada dokter ataupun rumah sakit yang tidak mempunyai jumlah pelindung yang cukup baik, itu masker maupun baju ya untuk melindungi mereka. Jadi kalau kita ke sana dan kita sudah dalam keadaan sakit, takutnya kita akan menulari mereka. Jadi pertama yang kita lakukan, kita telepon dulu dari rumah. Bapak Ibu dokter di rumah sakit akan menasehati kita langkah apa yang harus kita lakukan. Bisa menahan napas selama 10 detik atau lebih tanpa batuk atau merasa tidak nyaman, bukan berarti Anda terbebas dari virus corona ataupun penyakit paru-paru lainnya. Gejala yang paling umum dari COVID-19 adalah batuk kering tanpa dahak, kelelahan, dan demam. Sebagian orang akan terkena penyakit yang lebih parah seperti pneumonia atau paru-paru basah. Cara terbaik untuk mengkonfirmasi apakah Anda sudah terinfeksi virus ini atau belum adalah melalui uji coba atau tes laboratorium. Anda tidak bisa mendeteksi dengan hanya melakukan latihan pernapasan dan mungkin akan lebih berbahaya. Bahayanya kalau kalian misalkan sakit tapi masih bisa bernapas dengan baik. Kalian melakukan uji coba sendiri di rumah 10 detik masih bisa bernapas, berarti kalian sehat, padahal sebenarnya sudah terinfeksi virus ini. Minum alkohol tidak akan melindungi Anda dari COVID-19 dan malah akan berbahaya. Konsumsi alkohol yang terlalu sering dalam jumlah yang banyak
bisa meningkatkan risiko terkena berbagai gangguan kesehatan. Jadi teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya tentang catatan harian pasien coronavirus Connor Reed, jangan beranggapan bahwa whisky dicampur dengan madu akan menyembuhkan, karena Connor Reed sendiri sudah menjelaskan di videonya itu. Kalau kalian nonton sampai selesai ya, tidak semudah itu. Selanjutnya, virus corona bisa tersebar di wilayah yang panas dan lembab. Dari berbagai bukti saat ini, virus corona bisa menyebar di semua wilayah, termasuk di cuaca panas dan lembab. Tanpa melihat cuaca, lakukan tindakan perlindungan kalau Anda tinggal di wilayah yang memiliki kasus virus corona ataupun bepergian menuju tempat yang sudah terinfeksi. Cara terbaik untuk melindungi diri Anda adalah dengan sering-sering cuci tangan. Dengan cara ini, Anda akan menghilangkan virus yang menempel di tangan dan kemudian hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda. Cuaca dingin dan salju tidak membunuh virus corona. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa cuaca yang dingin akan membunuh virus corona ataupun penyakit lainnya. Suhu tubuh manusia normal adalah sekitar 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Dan ini tidak bergantung dengan suhu udara di luar. Hal yang paling penting untuk melindungi diri Anda dari virus corona adalah membasuh tangan dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol ataupun mencuci tangan dengan sabun dan air. Berendam di air panas tidak akan membunuh virus corona. Berendam di air panas tidak mencegah penyakit virus corona. Suhu tubuh kita selalu akan normal antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Tidak tergantung kepada suhu air yang kita gunakan untuk berendam. Sebenarnya berendam dengan air yang terlalu panas akan berbahaya karena kulit kita bisa terbakar. Virus corona ini tidak bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Sampai sekarang belum ada informasi apapun yang menyebutkan bahwa virus ini bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Virus ini adalah penyakit pada saluran pernafasan yang menyebar melalui cairan ketika orang yang terinfeksi bersin, batuk, ataupun melalui cairan ludah atau hidung. Untuk melindungi diri Anda, seringlah membasuh tangan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol ataupun cuci tangan dengan sabun dan air. Dan juga hindari kontak dengan orang yang batuk atau bersin. Apakah pengering tangan efektif untuk membunuh virus corona? Tidak. Untuk melindungi diri Anda, sering bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol ataupun cuci tangan menggunakan sabun dan air. Setelah tangan bersih, keringkan dengan handuk kertas atau gunakan alat pengering tangan yang hangat. Apakah lampu disinfektan bisa membunuh virus corona? Lampu UV atau ultraviolet tidak seharusnya digunakan untuk tangan maupun bagian tubuh kita lainnya, karena radiasi ultraviolet bisa mengakibatkan iritasi pada kulit. Seberapa efektifkah thermal scanner dalam mendeteksi orang yang terinfeksi virus corona? Thermal scanner sangat efektif untuk mendeteksi demam atau orang yang suhu tubuhnya lebih tinggi daripada suhu tubuh normal. Dan biasanya mereka demam karena sedang terinfeksi virus corona. Tapi, thermal scanner tidak bisa mendeteksi orang-orang yang belum mengalami demam. Ini adalah karena butuh 2-10 hari sampai orang yang terinfeksi mengalami demam. Apakah menyemprotkan alkohol dan klorin ke seluruh tubuh bisa membunuh virus corona? Tidak. Menyemprotkan klorin atau alkohol ke seluruh tubuh tidak akan membunuh virus yang sudah masuk dan berada di dalam tubuh Anda. Menyemprotkan cairan seperti itu akan membahayakan pakaian serta membran mukosa atau wajah, misalnya mata, mulut, dan hidung. Harap diingat bahwa alkohol dan klorin memang digunakan untuk permukaan benda, tapi harus digunakan sesuai aturan. Jadi bukan untuk seluruh tubuh kita. Apakah vaksin pneumonia bisa melindungi Anda dari virus corona? Tidak. Vaksin melawan pneumonia seperti vaksin pneumococcus dan vaksin Haemophilus influenza tipe B tidak melindungi kita terhadap virus corona. Virus ini sangat baru
dan berbeda dengan yang lain. Jadi membutuhkan vaksin tersendiri. Para ilmuwan sedang bekerja keras untuk menemukan vaksin bagi virus ini dan WHO sangat mendukung usaha mereka. Meskipun vaksin-vaksin tadi tidak efektif untuk melawan virus corona, vaksin untuk penyakit saluran pernapasan sangat dianjurkan untuk melindungi kesehatan Anda. Apakah mencuci hidung dengan salin secara teratur akan mencegah infeksi virus corona? Tidak ada buktinya. Tapi ada sedikit bukti bahwa mencuci hidung dengan salin secara teratur akan membantu orang agar cepat sembuh dari pilek. Tapi ini pilek biasa. Tapi tidak mencegah infeksi saluran pernafasan. Apakah makan bawang putih bisa mencegah infeksi virus corona? Bawang putih adalah makanan sehat yang mengandung properti antimikroba. Tapi tidak ada bukti bahwa bawang putih telah melindungi orang-orang dari terkena virus corona. Nah, ini kadang kita sering membaca berita ya bahwa bawang putih ataupun tumbuh-tumbuhan tertentu akan melindungi kita dari virus corona. Saya bukan ahli, bukan dokter, bukan ilmuwan, tapi sebagai ibu yang bertugas menjaga kesehatan keluarga saya sendiri, untuk saya lebih baik menganggap bawang putih itu cukup sebagai makanan menyehatkan yang bisa dikonsumsi sehari-hari, tapi tetap tidak mengobati virus corona. Jadi, tetap baik untuk dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi tidak berarti kita akan terlindung 100% dari virus corona. Jadi, tetap hati-hati, itu saja sih. Kalau mitos Eropa, bawang putih akan mencegah datangnya vampir dan bukan virus corona. Apakah virus corona hanya menyerang orang berusia lanjut ataupun orang yang masih muda bisa terkena? Semua umur bisa terinfeksi oleh virus corona. Orang yang berusia lanjut dan orang yang sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya, misalnya asma, diabetes, dan penyakit jantung, kemungkinan bisa menjadi lebih parah jika bercampur dengan virus corona ini. WHO menyarankan semua orang agar tetap melindungi diri mereka sendiri dari virus ini, misalnya dengan menjaga kebersihan tangan dan saluran pernapasan. Apakah antibiotik efektif untuk mencegah dan mengobati virus ini? Tidak. Antibiotik tidak efektif melawan berbagai jenis virus dan hanya digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteria. COVID-19 adalah suatu virus dan karena itu jangan menggunakan antibiotik untuk mencegah dan mengobati virus ini. Tapi jika Anda sampai masuk rumah sakit karena penyakit COVID-19, kemungkinan Anda juga akan menerima antibiotik karena adanya infeksi bakteri yang terjadi secara bersamaan. Jadi tetap tidak akan mengobati virus corona sendiri, tapi infeksi bakteri lainnya. Apakah ada obat spesifik untuk mencegah dan mengobati virus corona ini? Hingga sekarang tidak ada obat spesifik yang direkomendasikan untuk mencegah ataupun mengobati virus corona. Tapi pasien yang terinfeksi harus menerima perawatan sesuai dengan gejala yang muncul. Dan mereka yang sakit parah harus menerima perawatan intensif. Beberapa pengobatan spesifik sedang diteliti dan akan dites melalui berbagai uji coba klinis. WHO membantu untuk mempercepat usaha ini dengan melakukan kerjasama dengan berbagai partner. Saya jelaskan lebih lanjut untuk poin yang ini. Banyak kemarin teman-teman yang tanya kepada saya. Bahkan ada yang sudah positif sakit dan tidak tahu harus kemana atau apa yang harus dilakukan. Jadi begini ya teman-teman, karena orang yang terinfeksi virus ini banyak sekali. Kalau di Indonesia saya kurang tahu, tapi prosedur di seluruh negara Uni Eropa itu sama, termasuk di tempat tinggal saya di Hongaria. Kalau Anda sakit dan takut itu adalah virus corona, yang pertama, telepon dulu dokter atau rumah sakit Anda. Jangan langsung datang menemui mereka karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, takutnya kita akan menulari mereka. Kalau tidak ada rumah sakit atau dokter di dekat tempat Anda dan sementara Anda mempunyai gejala yang mirip dengan gejala virus ini, jangan panik, di rumah saja kita periksa kondisi Anda. Kalau Anda mempunyai gejala demam atau batuk atau pilek, silahkan diobati sesuai dengan gejalanya. Batuk, minum obat batuk. Pilek, minum obat pilek. Demam, minum obat penurun demam. Tinggal di rumah sendiri, di kamar sendiri, isolasi diri sendiri agar tidak menular kepada anggota keluarga yang lain.
Mungkin ada anggota keluarga yang bisa membantu membawakan makanan ataupun baju ganti yang baru dicuci begitu. Letakkan di depan pintu kamar tidur. Jadi tidak ada kontak dengan Anda sama sekali sampai Anda sembuh. Tapi kalau Anda sampai mengalami sesak napas, itu tidak bisa dirawat di rumah. Jadi harus telepon rumah sakit, minta bantuan rumah sakit terdekat. Tapi jangan panik, kebanyakan pasien virus corona sembuh. Jadi yang penting kita tetap waspada, tapi jangan panik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.